Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, keluarga Ibu Acil, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga, tempat tinggal dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan oleh Allah untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki kita dari rumah menuju ke majelis ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita berada di hari yang baik dan di bulan yang mulia. Kita berada di hari yang baik, yaitu Yaumul Khamis, hari Kamis. Memangnya kenapa dengan hari Kamis? Karena disebutkan di dalam beberapa hadis, hari Senin dan hari Kamis adalah hari di mana pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari di mana Nabi memperbanyak ibadah saum, yaitu saum sunnah, puasa sunnah Senin Kamis. Hari di mana hari Kamis adalah hari di mana Nabi sering melakukan safar. Nabi tidaklah melakukan perjalanan jauh kecuali beliau memilih hari Kamis. Itu hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu hari Kamis adalah hari yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memuliakan kita di sisinya. Dan tentunya kita sedang berada di bulan yang mulia juga, yaitu bulan Rajab. Apa istimewanya Rajab? Bulan Rajab adalah bulan yang disucikan oleh Allah. Salah satu dari 4 bulan yang disucikan. 4 bulan tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Sedangkan kita berada di dalam bulan Rajab. Mudah-mudahan seluruh amal kebajikan yang kita lakukan khususnya di bulan Rajab ini semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah.
Tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti yang kami jelaskan bulan yang lalu, kajian kita di Kamis pekan yang ketiga di kediaman Ibu Acil, yaitu pembahasannya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan hafizahullahu ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Aksaru min Alfi Sunnatin fil Yaumi wal Lailah. Kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Pinjam Pak Budi, saya akan berikan contoh, yaitu dengan terjemahan lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Buku inilah yang menjadi panduan kita setiap Kamis ketiga di kediaman Ibu Acil, yaitu di Madura ini, ya. Jadi pembahasannya yaitu kitab ini kita bahas secara rutin. Dan tentunya perlu saya tekankan, saya tidak yaitu selalu merujuk kepada buku ini, karena isi dari buku ini adalah sangat singkat. Maka tentunya saya akan ambilkan keterangan-keterangan tambahan dari kitab-kitab yang lainnya untuk menambah perbendaharaan ilmu kita. Saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki bukunya ini, ya. Kebanyakan mungkin di antara Bapak Ibu sudah mungkin memiliki atau memegang kitabnya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan memasuki langsung saja, karena bulan yang lalu sudah muqaddimah tentang apa itu sunnah, sunnah itu macamnya ada berapa, dan seterusnya. Nah, pagi hari ini kita langsung masuk materi kita, sunnah yang pertama, yaitu sunnah ketika bangun tidur, nomor 9 Bapak Ibu. Maaf, halaman 9. Jadi yang akan kita bahas adalah sunnah ketika bangun tidur, halaman 9. Coba Bapak Ibu bisa lihat di buku itu, sunnah ketika bangun tidur, di situ hanya dijelaskan 5 poin. Halaman 9 dan 10. Hanya 5 poin. Padahal Bapak Ibu sekalian, yang namanya sunnah ketika bangun tidur, kalau kita kumpulkan dari dalil-dalil yang ada di dalam hadis-hadis Nabi, ternyata ada 9 poin. Berarti yang 4 poin gak ada di buku itu. Yang 4 poin. Makanya nanti tolong yang ada, ya tidak perlu dicatat. Yang tidak ada maka silakan dicatat, ditambahkan. Boleh ditambahkan di buku itu, ya, sedikit dioret-oret begitu, ya, atau di buku yang lain gitu, ya, supaya kelihatannya tidak kotor gitu, ya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas sunnah ketika bangun tidur. Tapi sebelum saya sampaikan satu persatu sunnah ketika bangun tidur, perlu Bapak Ibu pahami bahwasanya salah satu di antara kesempurnaan agama Islam, salah satu daripada keindahan agama Islam, Islam bukanlah agama yang membahas masalah-masalah yang sifatnya usul, sifatnya pokok, seperti akidah, tauhid, manhaj. Islam tidak hanya membahas itu. Islam juga bukan agama yang hanya membahas masalah-masalah yang sifatnya furu. Apa itu furu? Cabang-cabangnya. Contohnya fikih, muamalah, pernikahan, jual beli. Bukan hanya itu. Ternyata Islam ini agama yang justru juga membahas masalah-masalah yang mungkin tanda kutip dianggap remeh oleh sebagian kaum muslimin. Contohnya yang kita bahas pagi hari ini, masalah bangun tidur, masalah buang hajat, masalah masuk toilet, semuanya dibahas di dalam Islam. Kira-kira ada agama sedetail seperti ini, agama serinci membahas seperti ini? Gak ada, kecuali Islam. Oleh karena itu, mari kita pelajari apa yang Nabi ajarkan terkait bangun tidur. Ada 9 ya. Yang pertama,
Nanti dilihat di bukunya. Kalau tidak ada ya ditulis, dicatat sendiri. Kalau ada nggak usah dicatat. Baik, kita lihat ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, disunnahkan bangun di pagi hari. Kalau tidak salah di situ tidak ada di buku itu. Disunnahkan bangun di pagi hari. Jadi bangun itu jangan siang. Bangun pagi, bangun dari tidur itu terutama setelah tidur malam itu pagi hari. Mungkin Bapak Ibu bertanya, pagi itu jam berapa Ustadz? Ya sebelum subuh. Maksudnya sebelum subuh ya sepertiga malam terakhir. Setelah tahajud tidak tidur lagi, nyambung yaitu qobliyah subuh, nyambung sholat subuh. Setelah sholat subuh aktivitas. Jadi tidak tidur lagi. Sebab kan ada orang itu habis tahajud tidur, ya. Seperti itu. Akibatnya apa? Banyak loh orang itu mengejar sunnah yang wajib kehilangan. Sholat tahajud dilakukan, subuhnya kerinan. Banyak nggak yang kayak begini? Banyak. Karena ketiduran. Lah ini kan berarti mengejar yang sunnah, yang wajibnya ditelantarkan. Nggak boleh. Mana dalilnya? Mana dalil? Dalil yang menunjukkan kita disunnahkan bangun di pagi hari. Maksudnya sebelum subuh. Dalilnya silakan bisa dibuka. Kitabnya, nggak saya bawa ya, yaitu kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nggak bawa, jilid 4, saya bacakan aja. Nomornya 1693, 1693. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan. Nabi berdoa, perhatikan doanya Nabi. Nabi mendoakan umatnya yang suka bangun di pagi hari. Saya akan bacakan dari Sakhr Al-Ghamidi As-Sahabi radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma, ini doanya Nabi ini. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Yang artinya, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi hari mereka. Jadi Nabi itu mendoakan berkah kepada umatnya yang suka bangun di pagi hari. Makanya jangan kerinan, jangan kesiangan. Karena orang yang bangun yaitu kesiangan, ya nggak dapat doa berkah. Apa katanya orang Jawa itu? Orang itu kalau bangunnya kesiangan maka rezekinya apa? Ya dipatok ayam, rezekinya itu akan hilang. Betul itu. Kenapa? Karena nggak dapat doa berkah dari Nabi. Loh Ustadz, doa itu doanya Nabi berlangsung sampai hari kiamat. Iya, sekalipun Nabi telah wafat, doa itu berlangsung sampai nanti hari kiamat. Makanya bangun itu di pagi hari. Nah itu karena berkah. Bahkan Bapak Ibu, si pembawa hadis ini, mudah-mudahan panjenengan masih ingat tadi namanya, yaitu Sakhr Al-Ghamidi As-Sahabi. Beliau itu pedagang. Dan karena beliau mendengar Nabi mendoakan umatnya berkah di pagi hari, makanya beliau selalu bangun pagi setelah subuh langsung menjajakan barang dagangannya. Ternyata dalam sejarah beliau menjadi pedagang yang kaya raya, sukses berkat dapat doa berkahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya usaha itu ya dimulai pagi, iya. Supaya apa? Supaya berkah. Iya. Makanya pedagang pasar itu ya jam 2, jam 3 itu sudah ke pasar ya. Cuman sayangnya kadang-kadang nggak sholat subuh. Nah itu masalahnya ya. Baik, jadi lah ini jangan sampai. Saya tunjukkan lagi dalil. Nah ini juga ketinggalan bukunya Qadarullah. Adabul Mufrad. Dalam kitab Adabul Mufrad, nomornya hadis nomor 1242. Begini bunyinya. Dari Khawat bin Jubair. Sebentar. Saya akan share aja supaya ini ke Pak Didik dulu saja, yaitu materinya, supaya beliau bisa bantu saya untuk membacakan yaitu dalilnya. Betul ibu-ibu sekalian. Ya, saya bantu sebentar.
Nanti kalau ini tuntas juga saya share ke Bu Acil ini materinya berupa PDF-nya yang lengkap, ya. Nah, nanti akan saya share. Makanya ibu-ibu yang catatannya tertinggal, nggak usah khawatir. Nanti ya itu sudah masuk ya Pak Didik ya. Silakan dibantu itu dari riwayat Bukhari. Nanti akan saya share di Bu Acil juga. Nanti minta ibu-ibu ke beliaunya. Nanti kalau materinya tuntas ya, kalau materinya tuntas. Kita dengarkan ini, Bapak Ibu sekalian. Adabul Mufrad nomornya 1242. Silakan, itu yang masuk nomor 1. Betul? J, dibesarin aja. Dari Khawat bin Jubair radhiyallahu an. Silakan. Nomor 1 kan, bangunlah pada pagi hari. Bawahnya lagi dikit. Nah, betul, yang kedua itu dari Khawat bin Jubair. Silakan, saya nanti bacakan teks Arabnya. Antum bacakan terjemahannya. Tafadhal. Ayo, silakan. Yaitu dari riwayat Bukhari, kitabnya Adabul Mufrad, nomornya 1242. Tafadhal. Dari Khawat bin Jubair radhiyallahu anhu, ia berkata, Naumu awalin nahari khurqun wa awsatuhu khulqun wa akhiruhu humkun. Silakan. tidur pada permulaan siang adalah kebodohan. Orang tidur pagi itu kata para sahabat orang bodoh. Makanya nggak boleh tidur pagi. Terus lanjut. Pada pertengahannya adalah akhlak, perilaku yang baik. Orang tidur siang, pertengahan siang itu perilaku yang baik. Namanya, nama lainnya tidur siang itu apa namanya? Qailulah. Betul. Tidur siang itu qailulah. Dan qailulah itu tidak panjang-panjang tidurnya, nggak lama-lama, antara 15 sampai 20 menit. Orang tidur siang itu sunnah Nabi itu. Terus lanjut terus. Dan di akhir siang adalah kebodohan. Maksudnya tidur di sore hari, ba'da asar tidur, itu termasuk kebodohan. Tidur pagi nggak boleh, tidur siang itu sesuai sunnah, tidur sore itu juga nggak boleh. Loh Ustadz, lah kalau orang sakit kan disuruh banyak istirahat. Apalagi kalau kena obat, itu obatnya mengandung apa itu mungkin ya membuat orang ngantuk terus. Maka dalam hal ini ya nggak apa-apa, karena memang terkondisikan. Apalagi kondisinya sudah lemah seperti itu. Orang disuruh yaitu bed rest ya, orang disuruh banyak tidur karena memang untuk menjaga kesehatan. Nggak apa-apa seperti itu, karena memang ada petunjuk dokter dan memang karena pengaruh obat atau pengaruh bius sehingga dia lebih banyak tidur. Ini nggak apa-apa untuk kesehatan. Tetapi kalau tidak ya jangan. Ya jangan. Makanya saya heran lihat banyak para pemuda malamnya dipakai melean di warkop, malamnya dipakai begadang, sedangkan kalau pagi mereka tertidur. Malamnya nonton bola dibelain ya, apalagi yang big match itu ya, kayak Real Madrid melawan Persibaya gitu ya, atau Barcelona melawan Deltras gitu ya. Nah ini, atau misalnya apa, Real Madrid melawan Madura, itu apa Madura United. Waduh, ibu-ibu nggak mau ketinggalan ya. Punya kesebelasan juga Madura ini ya, Madura United. Nah ini ngapain ya? Dalam hal ini maka tentunya ini perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu ayo kita mengikuti sunnah Nabi. Tolong dibuka Al-Quran. Saya tambah, Al-Qurannya dibuka, Quran surat Ali Imran, ayatnya ayat 121. Ali Imran ayatnya 121. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Silakan. 121. Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari terus dari rumah keluargamu untuk akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang. Nah terus,
dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam ayat ini jelas, Nabi kalau mengatur para pasukan perangnya itu pada pagi hari. Jadi Nabi kalau memberikan, yaitu mengatur pasukan orang-orang dalam pos-pos pertempuran itu di pagi hari. Ya, berarti pagi hari ini waktu yang penuh berkah. Baik, nomor 1 kita tinggalkan. Sekarang nomor 2, sunnahnya bangun ketika bangun tidur. Nomor 2 nih, mengusap bekas tidur di wajah dengan tangan, ya, mengusap bekas tidur di wajah dengan tangan, atau ketika bangun usaplah kantuk di wajah dengan kedua tangan. Jadi kayak begini contohnya, misalnya dengan jari atau misalnya ucak-ucak, itu bangun tidur begitu. Nabi itu kalau bangun tidur mengucak atau mengusap kantuk di wajahnya, itu sunnah Nabi itu. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim. Nomornya Sahih Muslim, ya, Sahih Muslim nomor 738. Muslim 738. Muslim 738. Sahih Muslim 738, yaitu dari Quraib Maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maula itu maksudnya bekas budak. 738. Silakan kita lihat ini. Istaiqidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Quraib Maula Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya. Katanya, Ibnu Abbas bercerita kepadanya. Naam, istaiqadha. Naam, istaiqadha yang benarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yamsahun nauma an wajhihi biyadihi. Silakan. Pada suatu malam dia tidur di rumah bibinya. Ya. Maimunah, Ummul Mukminin. Istri Nabi itu Maimunah radhiyallahu anha. Teruskan. Dia tidur melintang kasur. Sedangkan Rasulullah SAW dan istrinya memanjang kasur. lanjut. Beliau tidur hingga lebih kurang sampai pertengahan malam. Kemudian Setelah itu beliau bangun sambil menyapu kantuk dari mukanya. ulang lagi kata-kata itu. Setelah itu beliau bangun sambil menyapu kantuk dari mukanya. Itu yang menjadi poin kita. Jadi disunahkan bangun tidur itu menyapu kantuk di wajah, ucak-ucak. Lah kita kan tidak, kalau bangun tidur itu mulet. Oh, nah itu nggak ada tuntunan. Itu nggak sunnah. Gitu ya. Nah, jadi belum ngaji yang kayak begitu itu ya, belum ngaji ya. Atau mungkin sudah lama ngaji tapi lupa ya. Adapun sesuai sunnah itu yaitu menyapu kantuk di wajah sambil mengusap atau ucak-ucak begitulah. Nah, itu sunnah Nabi, itu yang Nabi ajarkan, Bapak Ibu. Loh, sampai seperti itu. Ya, Nabi mengajarkan kepada kita. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 sekarang. Nomor 3, berdoa ketika bangun tidur. Berdoa ketika bangun tidur. Ayo Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu kalau mau tidur, saya yakin hafal doa mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu kalau mau tidur. Lah ini pertanyaannya bangun tidur, karena materinya itu bangun tidur. Doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ma ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ayo dibuka dalilnya. Sahih Muslim nomornya 2333. Ini nomor cetakan terjemahan 2333. Kalau nomor aslinya 2711. Ya, kita baca yang cetakan terjemahan 2333. Silakan. Dari Al-Bara radhiyallahu an katanya. Iya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak tidur, Ya. beliau membaca doa. Apa itu doa mau tidur? Allahumma bismika ahya wa bismika amutu. Baik, boleh redaksi yang lain. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Boleh. Lanjut teruskan. Dan beliau bangun, dan bila beliau bangun, beliau membaca. Nah ini doa bangun tidur. Silakan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilahin nuzul. Yang penting itu terjemahannya Bapak Ibu. Menarik terjemahannya ini. Perhatikan, terjemahan doa bangun tidur.
Baca catatan kakinya Pak Didi. Saya baca ulang ya. Saya baca ulang, Pak Didi akan membaca terjemahannya lafaz per lafaz. Alhamdulillahilladzi ahyana. Silakan. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami Ba'dama amatana. setelah mematikan. Setelah mematikan kami. Nah, di situ ya. Saya ulang lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami Ba'dama amatana. setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur. Dan kepadanya lah tempat kembali. Baik, dan kepadanya kami dibangkitkan. Menarik ayat ini. Perhatikan Bapak Ibu, tadi diterjemahkan, segala puji bagi kami, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Loh, berarti orang tidur itu mati, Ustadz? Iya. Orang tidur itu setengah mati. Orang tidur itu rohnya dilepas oleh Allah seperti orang mati. Ternyata dikembalikan lagi. Makanya Bapak Ibu jangan kaget. Orang kalau tidur itu bisa ketemu dengan roh orang tua kita yang telah wafat. Kenapa? Karena orang tidur itu rohnya diambil sementara, lalu kemudian dikembalikan lagi. Makanya bisa ketemu dengan mereka yang telah mati mendahului kita. Di mana itu ketemunya? Di alam roh, alam barzah, alam transit, alam penantian sebelum kiamat. Ketemu itu, ketemu. Bisa ketemu. Makanya ada orang setelah bangun tidur, ya Allah Ustadz, saya ketemu bapak saya ketemu ibu saya ketemu anak saya yang meninggal waktu kecil Ustadz. Saya ketemu yang semua itu dimimpikan mereka yang sudah wafat. Wajar, karena orang tidur itu, kata Nabi, ruhnya itu diambil sementara, lalu kemudian dikembalikan lagi. Saya tunjukkan ayat. Saya minta tolong ayat Quran yang ada terjemahannya, Quran terjemah, karena saya butuh catatan kaki. Bu Acil ada nggak Quran terjemah? Saya pinjam karena saya butuh catatan kakinya. Sebab kalau di aplikasi Quran itu, Android itu nggak ada catatan kaki, nggak ada catatan kaki. Lah ternyata kalau yang dicetakan Depak itu ada itu. Saya pinjam Al-Quran terjemah. Ada ya? Ya, Quran suratnya silakan Bapak Ibu sekalian bisa dicatat. Ini penting sekali. Apakah orang tidur itu ruhnya dilepas ataukah tidak? Suratnya 39 Az-Zumar. Surat nomor 39 Az-Zumar. Iya. Nah ini. Taib, jazakillah khair. Nah ini kayaknya yang coklat ini yang bagus ini. Iya, Mekah. Iya, betul Mekah. Iya. Ya. Silakan surat 39 Az-Zumar ayat 42. Ayatnya 42. Az-Zumar ayat 42. Surat nomor 39 ayat 42. Saya bacakan dulu. Bagi ibu-ibu yang sudah ketemu, ada ya? Iya. Ya betul. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah ketemu, dilihat ayatnya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Sampai di situ. Saya baca penggalan ayatnya. Silakan Pak Didi. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Allah memegang nyawa seseorang ketika mati. Teruskan. Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Baca catatan kakinya Pak Didi. Orang-orang yang mati itu ruhnya ditahan Allah sehingga tidak dapat kembali pada tubuhnya. Orang mati itu ruhnya ditahan sehingga nggak bisa balik lagi ke alam dunia. Makanya di dalam Islam tidak ada istilah ruh gentayangan, penampakan arwah, ruh pamitan. Nggak ada ruh pamitan. 40 hari orang kalau meninggal katanya ruh itu pulang ke rumah. Itu nggak ada.
Ditahan. Di mana ditahannya? Di alam barzah. Tidak ada istilah reinkarnasi, nggak ada. Ruh gentayangan, penampakan arwah, sampai ada di layar kaca itu di televisi kita. Dulu itu ada acara apa itu? Acara apa yang arwah yang telah meninggal ditampakkan? Apa pemburu apa itu? Pemburu hantu. No, lihat hantu nggak ada. Itu semua jin, Bapak Ibu sekalian. Ya, lo Ustadz, saya dikeliati bapak saya ya Ustadz. Bapak saya itu meninggal. Itu jin. Sedangkan mereka yang telah mati itu ada di alam barzah. Nggak mungkin balik lagi. Nanti tak tunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan mereka yang telah mati nggak mungkin balik ke alam dunia. Teruskan Pak Didi, catatan kakinya. Lah kalau orang itu tidur, nggak mati, hanya tidur. Dan orang-orang yang tidak mati hanya tidur saja, ruhnya dilepaskan sehingga dapat kembali kepada tubuhnya. Duh, ya kan jelas sekali. Makanya betul doa bangun tidur itu segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Karena orang tidur itu ruhnya ditahan, setelah itu dikembalikan lagi. Saya tanya sama panjenengan, orang mati, orang tidur itu ada nggak ruhnya nggak balik lagi, langsung bablas? Ada. Jadi tidur langsung meninggal sekalian. Itu ada, nggak balik. Itu. Ada juga yang balik, sebagaimana kita tadi malam tidur, lalu Allah kembalikan lagi. Makanya banyak mereka di antara kita yang mimpinya ketemu orang-orang yang telah wafat. Ketemu si fulan. Ya, bahkan saya juga pernah mimpi jamaah kita yang telah wafat kena COVID. Dimimpikan. Ya Allah, kangen ya. Kemarin COVID itu waktu tinggi-tingginya tahun yang lalu, Agustus, Juli, Agustus itu. Bahkan saya juga mimpi ketemu adik saya yang juga meninggal kena COVID. Meninggal, ya, seperti itu mimpi. Ya Allah, ketemu adikku, ya, kena COVID usia muda, ya. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan wajar karena orang tidur itu ruhnya dilepas lalu dikembalikan ke tubuhnya. Sedangkan kalau orang mati ruhnya dilepas nggak balik lagi, ya. Mana dalilnya? Orang mati itu nggak mungkin pamitan, nggak mungkin balik. Coba dibuka. Tolong dibuka Quran surat nomor 23. Surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun. Ayatnya 99 dan 100. Lah keterangan kayak begini di buku panjenengan nggak ada. Nggak ada keterangan kayak begini. Coba dibuka Quran surat Al-Mu'minun. Itu surat 23. Ayatnya 99 dan ayat 100. Ya. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Silakan. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila kematian datang kepada mereka, kepada seseorang dari mereka, dia berkata. Apa kata orang kafir ketika ruhnya sudah dicabut? Silakan Pak Didi. Ya Robku, ya, kembalikanlah aku ke dunia. Nggak mungkin. Dia minta dibalikkan lagi ke dunia. Terus kan? Agar aku dapat berbuat amal soli yang telah aku tinggalkan. Terus apa kata Allah? Tidak. Sungguh itu adalah dalil yang diucapkannya saja. Sekali-kali tidak. Sungguh itu dalil yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ada barzah, dinding sampai nanti mereka dikembalikan. Jadi nggak mungkin balik. Tidak mungkin kembali orang mati. Jadi maka tidak ada istilah ruh pamitan. Nanti kalau 40 hari wafat, keluarganya membuatkan makanan kesukaannya, kesukaan jenazah, yaitu semasa hidupnya. Ada kopi, ada teh, ada makanan apa, ya. Khasnya Madura apa? Khasnya Madura? Ya, nasi Madura. Kalau Gresik kerawu kan gitu ya. Kalau Madura ya nasi Madura kan gitu ya. Nah, enak itu kesukaan saya itu ya. Kalau ke Ampel yang tak cari itu. Itu ya, meski saya ini lahir nyamplungan Bapak Ibu, Ampel. Jadi ya, sekalipun masakan gulai, masakan Arab ya, masakan Madura juga enak kan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, nah ternyata
Ruh itu nggak mungkin balik. Itu cuman omong kosong. Itu cuman khurafat, Bapak Ibu. Maka pemahaman Ahlussunnah, ruh itu ada di alam transit, ada di alam barzah. Kapan dibangkitkan? Nanti, yaitu pada saat hari berbangkit. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, saya tunjukkan ayat. Saya tunjukkan ayat surat Yasin ini. Ini surat Yasin ini. Mereka orang-orang soleh yang sudah wafat, mereka orang-orang soleh yang meninggal, itu mereka kepingin ketemu sama keluarganya. Bahkan mereka kepingin, apa nggak ada orang yang menemui keluargaku yang nyampaikan kalau aku di sini enak. Aku di sini enak, nggak usah nangis, nggak usah sedih. Aku di sini sudah enak. Mereka kepingin ada orang yang ngasih kabar keluarganya, karena dia nggak bisa balik ke alam dunia. Mana itu? Di mana Ustadz? Surat Yasin ayat berapa itu? Tolong dibuka surat 36 Yasin. Ayatnya Bapak Ibu sekalian, ayatnya insya Allah ayatnya 26 dan 27. Yasin 26 dan 27. Qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafarali Rabbi waj'alani minal mukramin. Silakan. Dikatakan kepadanya. Apa kata Allah? Silakan. Masuklah ke surga. Terus. Ia berkata. Apa kata mayit itu? Silakan. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Alangkah baiknya kalau kaumku. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan keluargaku. Ia tahu kalau aku itu diampuni oleh Allah. Teruskan. Apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampun kepadaku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Nah, ya. Terus ayat 28-nya. Silakan. Ya, terus lanjut ayat 28-nya. Dan setelah dia meninggal, ya, kami tidak menurunkan suatu pasukanku dari langit kepada kaumnya. Dan kami tidak perlu menurunkannya. Yang gak ada lah orang yang bisa ngasih kabar kepada keluarganya. Itu. Makanya orang soleh itu mereka berada di tempat alam barzah yang enak. Mudah-mudahan keluarga kita yang telah wafat mendahului kita, kematiannya dijadikan oleh Allah husnul khotimah. Dan mudah-mudahan Allah berikan tempat yang layak di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita yang masih hidup ini Allah pertemukan juga nanti dengan keluarga kita di surga Allah Azza wa Jalla nanti. Baik Bapak Ibu, sekarang masuk nomor 3. Oh, kok nomor 3? Nomor berapa? 4. Betul. Lanjutan. Yaitu sunnah ketika bangun tidur nomor 4, bersiwak. Bangun tidur itu bersiwak. Nanti ya materi tentang siwak dan contoh kayu siwaknya itu kayak apa, ya, syarat-syaratnya apa, nanti materinya itu ada sendiri nanti. Jadi bangun tidur itu bersiwak. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya kayu siwak. Tolong dibuka dalilnya, Sahih Muslim nomornya 200. Muslim nomor 200. Sahih Muslim nomor 200. Silakan. Dari Hudzaifah radhiyallahu an. Silakan. Dari Hudzaifah radhiyallahu an katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama minal laili yashusu fahu bisiwaki. Silakan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun untuk sholat tahajud tengah malam, ya, beliau menggosok gigi dengan siwak. Beliau menggosok gigi dengan siwak. Bangun tidur itu bersiwak. Ya. Nomor 5. Nggak tahu, nomor 1 sampai nomor 4 itu semuanya ada di buku enggak? Di buku panjenengan. Dicek. Cek. Nomor berapa yang ada? 1 sampai 4 yang sudah saya bacakan tadi, yang ada itu nomor berapa? 2, 3, 4. 2, 3, 4 ada semua? Ada? Ada. Baik. Sekarang yang nomor 5. Yang nomor 5. Ketika bangun dari tidur, bersihkan hidung sebanyak 3 kali. Jadi bangun tidur itu Bapak Ibu, ya, lakukan istinsyar, membersihkan hidung sebanyak 3 kali. Istinsyar, menghirupnya namanya istinsyak, mengeluarkannya istinsyar. Jadi caranya panjenengan kalau berwudu pakai tangan kanan ya, dimasukkan air itu ke mulut kan berkumur, sekaligus istinsyak, menghirup air ke hidung. Itu sunnahnya begitu. Ya,
Sunnahnya begitu. Loh ya panas Ustaz, kalau disedot, dihirup air itu. Memang kalau tidak terbiasa. Tapi lama-kelamaan kalau dibiasakan, maka nggak akan panas. Dan itu manfaat kesehatannya banyak. Orang melakukan istinsyak itu. Menghilangkan polip, menghilangkan semua penyakit yang arahnya itu ke THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Terus kemudian yang ketiga itu sinusitis akan hilang. Itu banyak manfaatnya istinsyak itu. Jadi dihirup. Gitu ya, air itu dimasukkan ke mulut sambil dihirup, lalu dikeluarkan dengan tangan kiri, itu namanya istinsyar. Lalu mengambil air lagi, istinsyak, lalu istinsyar. Nah, itu semua diajarkan sama Nabi. Kenapa Ustadz kok pakai menghirup ketika bangun tidur itu? Karena Nabi mengatakan syaitan tinggal di hidung tersebut. Syaitan ada di lubang hidung itu ketika tidur. Mana dalilnya? Silakan, dalilnya Sahih Muslim nomor 185. Muslim 185. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanshir salasa marratin fa inna syaitana yabitu ala khabashimihi. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, ya, Nabi SAW bersabda, isinya, apabila kamu bangun dari tidurmu, loh, bangun dari tidurmu, terus hendaklah kamu istinsar, membersihkan lubang hidungmu 3 kali. Loh, membersihkan lubang hidungmu 3 kali. Kenapa Pak Didi? Karena setan tidur di dalamnya. Karena syaitan tidur di dalam hidung tersebut. Tidak usah dicari mana-mana syaitannya, nggak usah. Tugas kita hanya mengimani, ya, karena memang ini gaib Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak nampak ya oleh mata. Ya baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 6. Nomor 6 Bapak Ibu sekalian, yaitu mencuci kedua tangan 3 kali. Mencuci kedua tangan 3 kali. Ya, mencuci 2 tangan 3 kali. Mana dalilnya? Silakan bisa dilihat. Dalilnya adalah Sahih Muslim nomornya 223 dan 224. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, katanya Rasulullah SAW bersabda, saya bacakan, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan. Silakan. Apabila kamu bangun dari tidur, jangan mencelupkan tangan ke dalam bejana. Jadi kalau kita bangun tidur, kamar mandi kita ada baknya, bak mandi, maka jangan kita celupkan tangan itu ke dalam bak mandi. Kenapa? Lanjut. Sebelum dicuci lebih dahulu 3 kali. Duh, kenapa? Karena kamu tidak tahu di mana tanganmu itu terletak waktu tidur. Namanya orang tidur, kita nggak tahu tangan kita ini kemana. Bisa jadi tangan kita saat tidur memegang yang najis. Makanya jangan langsung dicelupkan ke dalam bak, kecuali kalau ada showernya, kecuali kalau ada keran, enak langsung. Tapi kalau kan ada kamar mandi itu yang ada baknya. Nah, seperti itu ya. Ada apa? Sanitize apa? Ada apa itu namanya? Wah, seperti bukan wastafel. Kalau wastafel kan keran. Ya ada baklanya, air menggenang lah. Maka jangan dicelupkan, gitu ya. Sebelum dicuci dulu tangan itu 3 kali. Baik, kita lanjutkan nomor 7. Berwuduklah sebelum tidur. Ya intinya nomor 5 dan nomor 6 itu ada di nomor 7. Orang itu kalau berwuduk, ngawali wuduk itu mencuci tangan dulu atau tidak? Wuduk itu, ya, mencuci tangan. Setelah itu pakai berkumur tidak? Plus menghirup air, iya. Jadi intinya ini adalah rangkaian daripada wudhu. Mana dalilnya? Bangun tidur wudhu. Jadi mau tidur wudhu, bangun tidur juga wudhu. Mau tidur wudhu. Nanti kita akan bahas itu ya. Lain waktu, ini kan yang kita bahas kalau bangun tidur aja. Jadi bangun tidur berwudhu. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim nomornya 201. Muslim nomornya 201. Silakan. Ya. Dari Ibnu Abbas
radhiyallahu anhuma katanya, Iya. pada suatu malam dia bermalam di rumah Nabi SAW. Tengah malam beliau bangun, Terus? dan pergi keluar rumah. Lanjut. Beliau memandang ke langit. Iya. Lalu beliau baca ayat Surat Ali Imran dalam surat Ali Imran. ayat 190 sampai terakhir, 10 ayat terakhir, atau sampai fakina adzabannar. Silakan lanjut. Kemudian beliau kembali ke rumah. Ya. Lalu menggosok gigi, Terus? mengambil wudhu. Nah, berwudu kan bangun tidur. Ya, jadi menggosok gigi dulu, bersiwak, lalu beliau berwudu. Jadi siwak dulu baru berwudu. Itu urut-urutannya begitu. Nah, terus kemudian? Dan sesudah itu beliau sholat. Stop, sampai di situ aja dulu. Lalu Nabi sholat malam, sholat tahajud. Nomor 8. Yang nomor 8, Bapak Ibu sekalian, bangunkan keluarga yang lain untuk sholat tahajud. Jadi kita kalau bangun malam, bangunkan keluarga kita untuk sholat tahajud. Termasuk kalau di rumah kita ada pembantu, ya, ada pekerja, bangunkan. Sekalipun cuman witir 1 rakaat, bangunkan. Ya. Kalau ndak bisa tahajud 11 rakaat, minimal witir tok, meskipun 1 rakaat. Tapi perintahkan bangun, istri bangunkan, suami bangunkan, anak-anak bangunkan. Ayo nak, ayo, mama tahu besok kamu sekolah, tapi paling tidak kamu itu witir lah. Tahajudnya 2 rakaat, witir 1 rakaat. Setelah itu kau mau tidur nggak apa-apa. Nanti subuh mama bangunkan lagi, nggak apa-apa. Yang penting bangunkan. Termasuk kalau punya pembantu, ayo bangun. Meskipun witir tok, nggak pakai tahajud, witir tok 1 rakaat, habis itu kamu tidur lagi, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini diajarkan oleh Nabi. Mana dalilnya? Ayo dibuka Abu Dawud, kitab Abu Dawud, nomornya 1450 dan 1451, 1450 dan 1451. Silakan. Dari Abu Hurairah. Betul, Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Iya. Rasulullah SAW bersabda, Rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa aiqadha imra'atahu fasallat fa in abat nadha fi wajhihal ma. Silakan. semoga Allah memberi rahmat kepada seorang laki-laki. Allah memberi rahmat kepada laki-laki yang bangun malam untuk sholat. setelah dia bangun ngapain dia? Lalu membangunkan istrinya. Kalau istrinya menolak, Apabila istrinya itu menolak, maka dia memercikan air di mukanya. loh, sampai begitu, dicipratin air ke wajah istrinya. Terus berikutnya, semoga Allah memberi rahmat kepada seorang perempuan loh, bangun malam untuk sholat. Baik, sekarang wanita ini bangun malam untuk sholat tahajud, kemudian Lalu membangunkan suaminya. kalau suaminya menolak alasan capek, Apabila suaminya itu menolak, maka ia memercikan air di mukanya. dipercikkan loh bu, bukan disiram loh bu. Dipercikkan loh, dipercikkan, ini bukan disiram. Mungkin kalau disiram sekalian jengkel mungkin ya, jengkel gemes gitu ya, sekalian disiram. Jangan, dipercikkan sampai bangun, ya. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Teruskan 1451 Pak Didi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, 2 orang. Iya. Keduanya berkata, Iya. Rasulullah SAW bersabda, Man istaiqadha minal laili wa aiqadha imra'atahu fasallaya rak'ataini jami'an kutiba minadz dzakirinallaha katsiran wadzakirat. Silakan. barang siapa yang bangun di malam hari dan membangunkan istrinya. Loh, siapa yang bangun malam lalu dia membangunkan istrinya untuk sholat malam, terus Lalu keduanya mengerjakan sholat 2 rakaat. sholat 2 rakaat dua-duanya. Lu boleh Ustaz tahajud itu berjamaah, sesekali boleh, sesekali. Jangan dijadikan rutin, habit, kebiasaan. Tiap malam mesti berjamaah, jangan. Sesekali boleh, sesekali. Lanjut teruskan. Maka keduanya dicatat sebagai orang yang berzikir kepada Allah. Dua-duanya suami istri itu tercatat di sisi Allah orang yang rajin pandai berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan keutamaan suami istri itu kalau melakukan sholat berjamaah di rumah, sholat sunnah, ya. Jadi kalau tahajud boleh Ustadz ya, berjamaah boleh, tetapi jangan dijadikan habit, kebiasaan terus menerus. Sesekali
Mungkin bisa jadi bangunnya bareng, tapi sholatnya sendiri-sendiri. Bisa jadi, nggak apa-apa, ya. Baik, karena apa? Karena tahajud itu lebih ditekankan sholatnya sendiri-sendiri. Kecuali taraweh. Taraweh itu berjamaah. Jadi kalau ada seorang istri, ya, sholat taraweh di rumah boleh berjamaah dengan putrinya atau anaknya yang laki-laki yang belum baligh, boleh. Tapi kalau laki-laki hendaknya ke masjid. Kita lanjutkan, tambahkan lagi dalil Bukhari. Buka Sahih Bukhari. Sahih Bukhari dibuka nomor 585. 585 Bukhari. Bawa kan Sahih Bukhari 585. Nomor aslinya 1127. Nomor aslinya. Silakan, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Baca. Iya. Diceritakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Iya. Bahwa pada suatu malam, Iya, Nabi SAW mengetuk pintu rumahnya bersama Fatimah binti Rasulullah SAW. Ali itu kan istrinya, kan anaknya Nabi, putrinya Nabi. Istrinya Ali kan Fatimah, ya, radhiyallahu anha. Nah, ternyata ini malam pertama, ini baru menikah. Bapak Ibu tahulah bagaimana kalau malam pertama. Ternyata Nabi mengetuk pintu kamar putrinya sama menantunya. Lanjut teruskan, Pak Didi, silakan. Kemudian sabda beliau, iya, kenapa kalian tidak sholat? kenapa kalian tidak sholat malam? Ala tusalliyani, kenapa kalian kok tidak sholat malam? Apa katanya Ali? Jawab Ali, ya Rasulullah, Iya. diri kami di tangan Allah. Terus, Apabila dia menghendaki kami bangun, kami akan bangun. mungkin belum ditakdir wahai Rasulullah. Kalau memang kami bangun, ya bangun untuk sholat. Itu Nabi marah sambil Nabi memukulkan tangannya ke paha beliau sendiri. Silakan Pak Didi, ayo. Mendengar jawaban itu, beliau berpaling tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepadaku. Terus, Tetapi kemudian aku mendengar beliau memukul pahanya sendiri iya, dan berkata, iya. wa kana insanu aktsara say'in jadala. Terus, Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. aduh, mantul loh ini, mantul loh ini. Nabi langsung baca ayat itu. Surat apa itu Pak Didi? Ada nggak? Al-Kahfi ayat 54. Nah, Al-Kahfi ayat 54 sambil memukul pahanya. Memang dasar manusia ini suka membantah. Yo, mantul loh ini. Pernahkah Bapak Ibu waktu nikah dulu pintu kamarnya diketuk sama mertua? Ayo, ya, sungkan mertuanya, sungkan Ustadz. Duh, nggak boleh. Ketuk, bangunkan, bangunkan untuk sholat. Sampai kayak begitu ini, bangunkan. Saya tambahkan lagi, ayat Sahih Muslim nomornya 718. Muslim 718. Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Ya, 718. Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma katanya, Iya, Rasulullah SAW pernah sholat malam. iya. Sedang dia, Aisyah, tidur melintang di hadapan beliau. Terus, Ketika beliau hendak sholat witir, nah, ketika Nabi mau witir, jadi awalnya tidur Aisyah ini nggak dibangunkan sama Nabi. Giliran Nabi mau witir terakhir, maka dibangunkannya Aisyah, lalu dia sholat witir pula. nah, lalu kemudian Aisyah. Jadi kalau gitu Aisyah sholat tahajud tidak waktu itu? Tidak. Tidak, berarti tetap dibangunkan, tapi meskipun witir. Jadi Nabi begitu witir, Aisyah dibangunkan. Bangun, witir. Nah, meskipun hanya witir, tapi bangunkan. Ini pentingnya ini ya. 9 terakhir, penutup. Nomor 9. Jika ketika tidur mimpi, maka kalau itu mimpinya mimpi yang buruk, mimpi buruk, jangan diceritakan kepada orang lain. Nggak boleh. Lah kalau mimpinya mimpi baik, boleh diceritakan, tetapi khusus kepada orang yang kita cintai saja. Jadi kalau istri sebatas suami, kalau anak sebatas orang tua, nggak boleh diceritakan ke teman-temannya yang lain, nggak boleh. Berarti Ustadz intinya ya tetap nggak boleh Ustadz. Iya, kalau bisa nggak usah diceritakan. Mimpi buruk, mimpi baik nggak usah. Kenapa Ustadz? Nanti tak tunjukkan alasannya. Dalil Sahih Muslim dibuka. Sahih Muslimnya dibuka, yaitu nomornya 2109 dan 2110. Ayo, silakan. 2109 dan 2110. Ayo. Dari Abu Qatadah
radhiyallahu an dari Rasulullah SAW bersabda, isinya mimpi yang baik datang dari Allah. Nah, terus Dan mimpi yang buruk dari syaitan. kalau kita mimpi baik bagaimana? Kalau mimpi buruk bagaimana? Maka siapa bermimpi yang dibencinya, Nah, buruk berarti hendaklah dia meludah ke kiri, meludah ke arah kiri 3 kali. Terus kemudian berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan. baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau Bapak Ibu tidur mimpi meludah ke arah kiri, hanya begini aja. Nggak usah pakai kek, nggak usah. Kasihan di sebelah suami kita, ibu-ibu. Itu basah terus tiap malam itu. Kamu kok tiap malam meludahi saya terus. Saya mimpi apa?